Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Kita masih belajar materi tentang persamaan kuadrat. Nah, kemarin sudah dijelaskan cakupan pembelajaran kita kan ada bentuk umum, penyelesaian akar-akar, dan karakteristik. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, jika kalian lupa atau mungkin belum paham, mungkin boleh dipelajari terlebih dahulu tentang bentuk umum persamaan kuadrat pada video sebelumnya. Karena kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat, kita mempunyai 3 cara, yaitu memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Oke, seperti apa masing-masing penyelesaian? Kali ini kita akan membahas yang dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu. Jadi bagaimana menyelesaikan akar-akar atau menentukan penyelesaian akar-akar dengan cara memfaktorkan. Nah, ini sudah ada di modul kalian, mungkin bisa sambil disimak ya. Kalau kita punya bentuk umum persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka b ini adalah hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadratnya, dan C ini adalah hasil perkalian akar-akar persamaan kuadratnya. Jadi yang B ini adalah hasil penjumlahan, yang C adalah hasil perkalian. Kalau misalnya akar-akarnya itu misalnya X1 dan X2 ya, karena kan namanya X-nya kuadrat, berarti X-nya ada 2. Misalnya kalau X1 dan X2 berarti B ini adalah X1 plus X2 dan C ini adalah X1 dikali X2. Seperti itu. Nah, mungkin masih agak abstrak dan bingung kalau kita belajar secara tulisan begini, kita akan langsung masuk ke contoh ya. Ini kita sudah punya contoh. Contoh, tentukan akar-akar penyelesaian dari x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, caranya itu yang pertama kita mencari faktorisasi 5. Jadi 5 itu kan bisa 1 dikali 5. Oke, selain itu ada lagi nggak ya berapa dikali berapa yang hasilnya 5? Oh, ini bisa min 1 kali min 5. Ingat, negatif kali negatif itu kan positif. Berarti bisa min 1 kali min 5 juga. Kemudian, kita pilih mana yang hasil jumlahannya itu adalah min 6. Begitu. Nah, di sini kalau 1 tambah 5, itu kan 6. Kalau ini min 1 tambah min 5, ini kan min 6. Nah, berarti kita pakai yang ini ya. Kita pakai bilangan min 1 dan min 5. Karena kalau dikali hasilnya 5, kalau dijumlah hasilnya min 6. Ya, sekali lagi diulangi, kalau dikali hasilnya 5, kalau dijumlah hasilnya min 6. Seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu bilangannya seperti ini, tinggal kita bentuk faktorisasinya. Nih, kita tulis dulu soalnya, x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0, berarti ini kita bentuk faktorisasinya. Nih, seperti ini nih, dibuat dulu kurung-kurungnya ini. Nah, baru ini diisi x, ini diisi bilangan ini, yaitu min 1 dan min 5. Seperti itu, gampang ya. Nah, kemudian kalau sudah sampai sini berarti kita tinggal menyelesaikan x min 1 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Ya, x min 1 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Kalau sudah sampai sini kan berarti ini pindah ruas ke kanan, min 1 pindah ruas ke kanan jadi positif 1. Atau X pindah ruas ke kanan jadi dari negatif pindah ruas ke kanan jadi positif 5. Seperti itu. Jadi, ketemu deh akar-akar penyelesaian dari ini adalah 1 atau 5. Tulis ya. Jadi, akar-akar penyelesaian dari x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0 adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 5.
Seperti itu. Gampang ya? Oke, coba saya ulangi lagi. Intinya adalah kita mencari bilangan yang kalau dikali hasilnya 5 dan kalau dijumlah hasilnya min 6. Kita cari dulu faktor dari 5, kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 5. Nah, kemudian bilangan mana yang kalau dijumlah hasilnya min 6. Seperti itu. Kan kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Nah, sampai di sini kita bisa mengecek apakah jawaban kita itu benar. Jadi bagaimana cara mengeceknya? Kita masukkan nilai X sama dengan 1 atau X sama dengan 5 ke persamaannya. Jadi kita langsung aja coba cek. Yang pertama untuk X sama dengan 1. Nah, berarti persamaan ini X-nya diganti 1. Ini X kuadrat, X-nya diganti 1, berarti 1 kuadrat. Dikurangi 6 kali X, X-nya diganti 1, ditambah 5 sama dengan 0. Ya, nah kita cek ini benar atau tidak. 1 kuadrat itu kan 1, dikurangi 6 kali 1 kan 6, ditambah 5 sama dengan 0. 1 dikurangi 6 itu kan negatif 5, negatif 5 tambah 5 itu 0, berarti ini betul. Berarti X sama dengan 1 itu merupakan jawaban yang betul. Sekarang kita cek untuk X sama dengan 5. Nah, berarti 5 ini menggantikan X, atau untuk X sama dengan 5, berarti X di persamaan ini kita ganti dengan 5. Ini misalnya X kuadrat berarti diganti dengan 5 kuadrat. Kemudian ini min 6 dikali 5, kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Ya, kemudian kita operasikan 5 kuadrat ini 25 dikurangi 6 kali 5 ini 30. Kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Ini betul tidak ya? 25 kurangi 30 itu kan negatif 5. Negatif 5 tambah 5 sama dengan 0. Berarti betul. X sama dengan 5 itu adalah jawaban yang betul. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Nah, berarti pertama-tama kita mencari faktor dari ini dulu kan, min 10. Min 10 berarti bisa 1 dikali negatif 10, bisa juga min 1 kali 10, bisa juga 2 dikali min 5 ya. 2 dikali min 5 kan min 10, bisa juga min 2 kali 5. Oke, sepertinya hanya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari yang jumlah bilangannya itu sama dengan 3. Yang jumlah bilangannya itu sama dengan 3. Nah, kita hitung nih. 1 tambah min 10, min 9, kemudian min 1 plus 10, ini sama dengan 9, kemudian 2 ditambah negatif 5, ini sama dengan negatif 3, kemudian min 2 plus 5, sama dengan 3. Nah, mana yang kalau dijumlah hasilnya 3, kan tentu bilangan ini kan? Bilangan min 2 dan 5. Berarti sampai sini kita bisa buat faktorisasinya. Kita tulis dulu persamaannya, X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Kemudian kita buat faktorisasinya. Kita buat kurung-kurungnya dulu sama dengan 0, kita tuliskan dulu X-nya. Nah, sampai di sini kita masukkan bilangan yang sudah kita temukan tadi. Ini min 2 dan itu adalah 5 plus 5. Berarti sampai sini X min 2 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan. Berarti X ini min 2 pindah ruas ke sana, jadi positif. Positif 2. Atau X sama dengan positif 5 pindah ruas ke sana, ya, pindah ruas ke kanan, jadi negatif 5. Oke, jadi ketemulah akar-akar persamaan kuadrat dari
X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Nah, sampai seperti ini jawaban kita. Sekarang kita mau cek nih, jawaban kita ini X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 5 itu betul atau tidak. Nah, sekarang kita cek ya, untuk X sama dengan 2. Ini berarti X-nya di sini diganti dengan 2. Nih, X kuadrat berarti diganti dengan 2 kuadrat. Kemudian 3 dikali X, X-nya diganti 2 berarti 3 kali 2 dikurangi 10 ya, sama dengan 0. Betul nggak ini? 4 ditambah 6 min 10 sama dengan 0. Betul dong, 4 tambah 6 sama dengan 10, 10 dikurang 10 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 ini merupakan jawaban yang benar. Kemudian untuk X sama dengan min 5. Berarti min 5 di sini menggantikan X. Nah, berarti min 5 kuadrat ditambah 3 dikali min 5 dikurangi 10 sama dengan 0. Ini perlu hati-hati ya, kalau negatif biasanya kurang teliti. Ini negatif 5 pangkat 2 kan negatif 5 kali negatif 5. Positif 25. Kemudian ditambah dengan 3 dikali negatif 5 kan negatif 15. Kemudian dikurangi 10 sama dengan 0. Betul tidak nih? 25 tambah negatif 15 itu kan 10. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Berarti betul. Berarti jawaban X sama dengan min 5 ini adalah benar. Seperti itu cara mengecek jawaban kita benar atau salah.